عمل من المقربين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وجملنا بالعافيه وكلنا منها لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سألوك فلا تنسى الا ما شاء الله انه على رجعه لقادر. اللهم انا نستودعك اذا ما علمتنا فرددنا اليه عند حاجتنا ولا تنسنا يا الله يا الله يا الله. سلم انت السلام يا مجيب السائلين يا رب العالمين امين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لو كان البحر بدل كلمات ربي لنفد البر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو وجد مثل ما لدى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان اللهم اخشى فلا حكما وعلما يا الله يا الله يا مجيب السائل يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifun ila anqal wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad, maka adakah di antara kalian orang yang mengambilnya sebagai pelajaran dan peringatan? Kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan mudah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apakah ada di antara kalian yang mengambil pelajaran atau i'tibar daripada itu? Wa tasmiyatu hadzal namti tadhakkuran laysa biba'id. Adapun penamaan daripada ini namat ataupun namat itu bermakna naum, macam ini ataupun di penjelasan ini tadzakkuran laisa biba'id, ini penjelasan yang tidak secara lughawi. Faka'anna tadzakkur darbani, maka seakan-akan peringatan itu dibagi kepada dua. Ahaduhuma, peringatan yang pertama, ayyudzakkira suratan kanat hadratal wujud fi qalbi lakin ghabat ba'dal wujud, yaitu ayyudzakkira suratan, dia pernah mengingat ataupun menghafal sesuatu surah ataupun ilustrasi. Kanat hadratul wujud, pada saat itu ada wujudnya fi qalbi, dalam hatinya, lakin ghabat ba'dal wujud, tapi setelah ketemu dengan yang dimaksud itu maka dia lupa. Anggaplah contoh, ya kan, kita bisa menghafal babul kalam ataupun babul fa'idah dan alfiyah, tapi kemudian Allah Ta'ala cabut kembali ingatan ataupun ingatan kita terhadap hafalan itu. Itu ada tadzakkur yang demikian, maka perlu kita bangkitkan kembali untuk muncul ke permukaan. Wal akhar, adapun tadzakkur yang kedua adalah ayyudzakkara suratan kanat mundhaminah bihi bil fitrah, yaitu sebuah ingatan yang ada pada ilustrasi yang dimana itu ada pada fitrah kita. Wahadhi haqa'iq zahirah, inilah hakikat yang nyata dinnazir, bagi orang yang bisa memperhatikan ataupun yang bisa melihat, binurin basirah, dengan hati atau dengan ketajaman mata hatinya. Thaqilatan, tapi berat sekali hal ini, ala may yustar wajhu as-sima' wa taqlid, ini berat kepada orang yang ditutup sehingga tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengikuti orang lain. Artinya dia adalah bersikeras seperti apa yang diinginkan ingatan dia dulu al-kasyaf wal ayyan, padahal dia tidak pernah melihat secara nyata ataupun secara kasat mata. Walidzalika tarahu yatakhabbat fi mithli hadhil ayat, oleh demikian dia akan berputar-putar memahami ayat yang tadi. Wa bi ta'assub fi ta'wil tadzakkur, dan kemudian dia akan ta'assub, merasa benar dengan pemahaman dia. Wa iqrarin nufus anwa'an min at-ta'assufat, sementara menetapkan keinginan hati itu, memaksakan keinginan hati itu bagian daripada ta'assub, keras kepala. Wa bi yatakhayyal ilahi fil akhbari wal ayat, dia akan berkhayal-khayal fil akhbar, tentang hadis-hadis Nabi. Oh, jangan-jangan begini dimaksudnya, jangan-jangan begini dimaksudnya, ya kan? Wal ayat, demikian juga memahami ayat. Duruba minal munaqadat, tapi padahal ingatan dia itu ataupun yang dia paksakan itu adalah munaqadat, semuanya enggak sesuai dengan kenyataan. Wa rubbama yughlab dzalika alaihi hatta yanzuru ila ib'adil istiqar, dan terkadang dia akan dikalahkan hatta yunzur ila ib'adil istiqar, sehingga menghinakan ingatan dia. Wa ya'taqid fi at-tahaffud, dan kemudian akhirnya ambruk karena dia enggak benar-benar memahami. Perumpamaannya begini maksudnya. Ini perumpamaannya. Wa mithaluhu, misal yang kedua ini yang lebih jelas. Mithalul a'ma, perumpamaannya ada seorang yang buta, ya, seorang yang buta yang tadi maksain padahal nggak paham kan gitu ya, dia maksain padahal nggak paham, nggak ada sanadnya, nggak ada keilmuannya, itu cuma mengandalkan gorizohnya, mengandalkan naduri saja. Seumpamanya atau perumpamanya adalah al-a'ma, seorang yang buta. Yadakhulu daron, si buta ini masuk ke dalam sebuah dar, rumah. Kemudian fayu'thar fiha bil awani, ternyata di rumah ini ada bejana-bejana yang terletak pada tempatnya ataupun diposisikan pada tempatnya, tapi mengganggu dia karena dia buta, nggak lihat. Ditabraklah bejana ini, betul nggak? Ditabraklah bejana ini. Bejananya al-maspufah, bejana bunga sepupah, ya kan? Bukan bunga sepupah yang di sana. Bejananya udah dibarisin, udah dirapikan, udah ditempatkan pada tempatnya, ya kan? Udah diletakkan pada posisinya. Ini bejana udah cakep di semuanya sebenarnya.
Tapi karena dia buta ditabrak kan gitu kan, ditabraklah ini bejana pas kubah Fidar yang ada di rumah tadi. Fayaqul, karena dia nggak lihat, kemudian dia nabrak, maka dia ngomong si buta ini, ma li hadhil awani la turfa' min at-tariq. Apa-apaan ini bejana kali, kenapa kalian letakkan di jalan, kata dia gitu. Padahal dia nggak lihat, kan itu kan, bejananya udah pas itu di situ. Tapi dia nggak lihat, akhirnya ditabrak, maka disalahinlah posisi bejananya. La turfa' min at-tariq wa turaddu ila mawadhi'iha. Kenapa nggak kalian kembalikan kepada tempatnya semula? Karena dia nggak tahu apa-apa. Cuma dia dong yang nggak lihat, makanya dia tabrak kan gitu kan. Akhirnya nyalahin orang dia. Fayuqalu laha, kemudian ada yang jawab begitu ngomong si buta ini, innaha fi mawadhi'iha. Bapak, itu bejananya di tempatnya, ya kan? Wa innamal khalal fi basarika, yang bermasalah itu matamu nggak melihat, kan gitu kan? Fakadzalika khalalul basirah, demikianlah permasalahan mata hati manusia ketika Allah Ta'ala tutup, ya jari majrahu, maka dia akan berjalan semaunya, wa atam minhu wa a'zam, kemudian dia akan memaksakan semaunya, atam bermakna aktsar, ya kan? Akan banyak dia memaksakan, dia akan mengagungkan cara pandang dia, idin nafs kal faris, karena nafsu itu, diri itu bagaikan al faris, seorang penunggang kuda, wal badan kal faras, dan badan itu adalah seperti kudanya. Nafsunya seperti penunggang, badannya seperti kuda. Wa umyul faris, dan mata buta seorang penunggang, adarru min amyil fars, lebih memberikan mudarat daripada mata butanya si kuda. Betul nggak? Kalau kuda buta bisa diarahin dengan kekangnya, tapi kalau si farisnya yang buta, ya kan, maka dia bingung, kudanya juga akan bingung, kan begitu kan? Makanya perlu kita tajamkan mata hatinya, jangan sampai buta. Wa li musyabahati basiratil batin di basiratil zahir. Demikian perumpamaan pandangan yang zahir dengan pandangan yang batin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kadzabal fuad ma ra'a. Hati kecil manusia tidak akan pernah dusta. Betul. Kita pasti mengakui, ya kan? Kita salah. Meskipun kita tersenyum, ada gelisah dalam kalbu, nggak bisa dibohongin. Anak kita ngomong dengan 1000 untaian kata yang mengandung dusta, kita tahu. Cuma aja maksudnya tidak kita bantah. Kita tahu bahwa dia bohong karena darah daging kita. Maka dabul fat maroah. Kalau orang tua bilang dulu, tanyakan hati kecilmu, dia akan memberikan jawaban yang pasti dan tidak akan pernah bisa berbohong hati kecil kita. Kenapa? Karena al-qalbu baitullah, ya kan? Karena hatinya orang beriman itu adalah istilahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa terkadang hati kita bisa salah faham? Karena idza adznabal abadu nukitat nuqtatun fi qalbihi. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka timbul bintik hitam dalam hati dia. Akhirnya bintiknya semakin banyak, maka terjadilah khatamallahu ala qulubihim. Akhirnya ainul basrahnya Allah taala cabut sehingga tidak ada gelisah lagi kalaupun dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam hadis, setiap kebaikan itu adalah matatma'innu qalbu. Segala sesuatu yang menenangkan hati, dan setiap dosa itu mahaka fi sadri, yang membuat sesak hati kita itu berarti jahat. Maka kalau kita melakukan satu kesalahan, coba tanyakan hati, pasti ada kegelisahan. Kenapa? Karena Allah masih ada di sana. Tapi ketika batinnya sudah Allah pindah dari situ, berarti batinnya itu sudah benar-benar khatam Allah, maka berarti kejahatan pun tidak akan pernah membuat kita sedih ataupun gelisah. Itulah yang ditutup oleh Allah. Makanya maka dabal fuad maro'a, semestinya hati kecil manusia nggak pernah dusta, nggak pernah bohong. Dia nggak bohong dengan apa yang dia rasakan. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah, wa kadzalika nara Ibrahim malakutus samawati wal ard. Demikian juga, ya kan, nara Ibrahim malakutus samawati wal ard. Para malaikat kami pandangkan atau kami tunjukkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam al-ayata wa summiyadituhu amyun, maka lawan daripada basirah itu adalah buta. Faqala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka bukanlah buta mata, tapi akan tetapi hatinya yang buta, yang tempatnya adalah dalam dada. Al-Hajj. Wa qala ta'ala wa man kana fi hadza a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa yang di dunia tertutup mata hatinya, maka kelak di akhirat akan Allah Ta'ala tutup juga jiwanya. Adalla sabila, dia akan tersesat dalam menjalani perjalanan dia. Wa hadhihi al-umur allati kushifat lil anbiya ba'daha. Inilah perkara-perkara yang dikasyafkan kepada para nabi-nabi. Nabi bisa melihat dengan mata hatinya. Makanya Rasulullah itu pernah kita kisahkan bahwa apapun yang akan terjadi sebulan ke depan, bulan ke depan, Nabi pasti tahu. Bahkan sebelum hari kiamat Nabi pasti tahu. Soal yang gaib Nabi pasti tahu. Kenapa? Karena Allah bukakan. Betul nggak? Allah bukakan.
Nah, makanya Rasulullah itu dia tahu apa yang akan terjadi, seperti yara fi khalqihi fi khalfihi kama yara fi amamihi. Nabi bisa melihat apa yang di belakangnya seperti Nabi bisa melihat apa yang ada di hadapan dia. Rasul itu bagian daripada kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita kisahkan, ada satu rombongan orang datang ke negeri Madinah kemudian minta dijamu sama Nabi. Nabi nggak punya kemampuan, ya kan? Sahabat nggak punya kemampuan, akhirnya Nabi yang menjamu, dikasih makan yang enak-enak. Maka begitu kemudian ada salah seorang yang badannya gempal buat makan. Begitu selesai dia makan, maka kemudian pengen buang hajat. Karena hukumnya memang begitu, perut kita isi, ya kan? Mesti kita kosongin sesuai dengan waktu. Dia nggak mau tahu itu. Mau depan presiden kayak depan raja kayak, pokoknya kalau kosong gitu. Nah, cari WC Ustaz, kering kerontang di negeri Madinah nggak ada toilet. Ya, mungkin karena orang baru juga, ya kan? Maka buang hajatlah dia di atas ranjang Nabi menurut riwayat. Nggak ada air buat nyuci, dia ambil selendang Nabi, maka dia bikin sebagai alat istinjanya lah. Membuang atau menutupi kesalahannya, dia berangkat sebelum Nabi datang ke rumah, artinya cuci tangan sebelum Nabi hadir. Maka dia berangkat sebelum subuh pagi-pagi. Nah, apa yang terjadi? Rasul, apa sifatnya Nabi? Man ra'ahu badahatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Itu salah satu sifat Rasulullah dalam hadis riwayat Ali. Siapa yang melihat Nabi sekali maka akan jatuh cinta. Siapa yang melihat Nabi 2 kali maka dia akan rela memberi jantung dia kepada Nabi. Itu mukjizat baginda Rasulullah. Gak ada yang gak jatuh cinta kepada Muhammad. Maka minggu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Rindu makin tidak terbendung ya. Maka gak ada buat kerinduan kecuali pertemuan dengan Muhammad. Nabi udah tahu apa yang akan terjadi. Buktinya apa? Nabi tungguin. Sehingga di saat hari dia hadir, Nabi udah nungguin depan rumah Rasulullah. Ini sahabatku datang ini karena rindu kepada aku. Padahal ini sahabat yang tadi udah dikasih makan, buang hajat, selendang Nabi bikin jadi alat istinja. Nabi tungguin. Dari kejauhan nunduk malu-malu. Nabi berlari dipeluk sama Rasulullah SAW. Kata Rasul, aku udah tahu kamu mau datang. Padahal mah gak usah pergi, gak usah cuci tangan, gak usah pulang. Saya diutus adalah untuk membersihkan kotoran umatku. Kata Nabi. Selendang yang kau jadikan sebagai istinjamu itu telah kubersihkan, telah kucuci sendiri. Tenang saja, gak masalah buat saya, kata Rasulullah. Itu baginda Muhammad, dia tahu apa yang akan terjadi. Dari mana tuh dia tahu? Karena kusyifat bil anbiya, itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tembus ainul basirahnya kepada Allah, ya kan? Karena qalbul mukmin baitullah. Makanya kan di kajian yang sebelumnya kata Ali, ya kan, bahwa maksudnya ra'aitul aqla aqlain madbu'un wa masmu'. Akal itu ada dua, ada akal madbu' bawaan lahir, ada akal masmu', ya kan? Akal yang sudah Allah tarbiyahkan, Allah edukasi sehingga menjadi tajam. Ain juga demikian, ada ainnya, ain basirah adalah bawaan burizah, ada ainnya karena Allah Ta'ala bukakan kasyaf kepada dia, akhirnya tembuslah segala sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang awam maksudnya. Termasuk itu karamah para aulia seperti Imam Nawawi, ya kan, yang riwayat daripada Yahya bin Mu'adz, dia melihat ada bendera sedang dikebarkan di atas langit. Dia bertanya, apa ini yang terjadi malam ini? Ada yang jawab, qad kutiban Nawawi fi hadhihi lailah. Imam Nawawi dilantik menjadi kutubul aqtab pada malam ini. Dia cari Imam Nawawi lagi ngajar, duduk di belakang pengen ngasih tahu, tadi malam saya mimpi kau telah dilantik jadi kutub gitu kan. Begitu Imam Nawawi maksudnya dia lihat, duduklah di belakang nungguin selesai ngajar. Imam Nawawi yang datangin, mimpi yang tadi malam jangan bilang-bilang, kata Imam Nawawi. Padahal belum ceritain, ya kan? Cukup ente yang tahu, Allah amane. Nah, kata Imam Nawawi, itu adalah kusyifat minallah karena dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Lil anbiya ba'duha kana bil basr wa ba'duha kana bil basirah. Dibukakan Allah Ta'ala sebagian dengan mata mereka, atau sebagian juga adalah dengan mata hatinya. Wa summiya al-kul ru'yah. Dua-duanya, baik melihat dengan mata atau kasat mata dan melihat dengan mata hati, itu namanya ru'yah. Wa bil jumlah, maka kesimpulannya, kata guru saya, kalau ada kalimatnya bil jumlah, maka ta'rifnya adalah jumlah jar wal majrur fi mahalli nasbin maf'ul taqdiruhu aqulu bil jumlah. Jadi aqulu bil jumlah, maka aku katakan kesimpulannya begini, kata Imam Ghazali, man lam takun basiratuhul batinatu faqibatan lam yuqra min ad-din illa khusyur. Siapa yang tidak dibukakan Allah mata hatinya secara gamblang, maka dia tidak bisa menguasai agama kecuali hanya kulitnya saja, ya kan? Maka siapa yang tidak Allah Ta'ala bukakan hatinya benar-benar terbuka, faqibah, ya kan, benar-benar terbuka lebar, maka dia memahami agama cuma yang bisa diambil kulitnya tok saja, nggak bisa masuk ke dalam isinya. Kemudian wa amthilatuhu, perumpamaannya, duna lubabihi wa haqaiqihi,
dia nggak bisa masuk ke dalam inti agamanya dan tidak bisa masuk ke dalam hakikat-hakikat daripada agamanya. Fahadi aqsam ma yantaliqu ismul aqal 'alaiha, maka pembahagian ini juga termasuk dalam bahasan akal kata Imam Ghazali. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam agama ya memang begitu. Mayantaliku itu. Ya, intalaqa yantaliqu. Ada lama. Oh enggak ada. Di situ apa? Mayantiku. Mayantiku. Di situ kita sama ya. Yantaliqu ismul aqal bisa, yantiku bisa. Nah inilah yang disebut dengan akal. Yantiku bisa, yantaliqu dipakai sama. Murah. Oh enggak. Justru itu yang asli kan. Tapi tujuannya sama kayak. Yantiku yang toniku sama. Yantiku yuntak. Itulah yang digelar atau disebut dengan akal. Yang toniku itulah yang dijelaskan dengan akal sama aja. Kan udliko kan udliko itu kan sama dengan dipakai atau diumpamakan. Wa amthilatu uduna lubabi wa aqaihi. Perumpamaannya orang yang Allah Ta'ala tidak bukakan, yaitu ainul basrahnya, maka tidak bisa masuk ke dalam agama kecuali kusyurnya, nggak bisa masuk ke dalam inti dan hakikatnya. Fahadi aqsamun ma yantiqu ismul aqal ma yuntaqu ismul aqal 'alaiha. Inilah yang disebut dengan hakikat akal yang sebenarnya, ya. Bayanu tafawutin nasi fil aqal. Bayan, penjelasan tentang perbedaan manusia kalau dipandang dari sudut akal. Qad ikhtalafa an-nasu fi tafawutil aqal. Berbeda pendapat manusia tentang perbedaan tingkatan-tingkatan akal. Wala ma'na lil istighali bil aqal kalam man qalla tahsil. Dan tidak ada makna kalau kita mengambil dari kalamnya orang-orang yang tidak sampai pandangannya ke sana. Jadi kata Imam Ghazali, enggak semua orang bisa melakukan penelitian tentang akal ini maksudnya. Ya kan? Bal al-ula wal aham, bal al-aula wal aham al-mubadharah ila tasri' bil haqq. Tapi yang paling utama dan yang paling terpenting adalah yaitu segera mengambil penjelasan secara benar. Mana ini dia? Wal haqqus sharih fihi ayyuqal. Dan penjelasan yang benar dalam hal ini adalah dijelaskan anna tafawuta, perbedaan yatatarraqu ila al-aqsamil arba'ah, sebagaimana telah dibahas yang sebelumnya akal dibagi kepada 4, siwal qismits tsani, tapi kalau yang kedua itu wal ilmu daruri, itu adalah ilmu daruri. Apa yang kedua Kiai? Akal dibagi kepada 4, satu ghorizah naluri, yang kedua adalah tamyizu, ya apa? Intiqalus sabiy, ya kan? Intiqalus sabiy ilal mumayyiz. Itu kata Imam Ghazali adalah daruri itu. Siapapun pasti akan mengalaminya, yaitu perpindahan dari seorang anak menjadi orang mumayyiz. Yang ketiga ar-ra'ut tajarruh gitu ya. Yang keempat adalah ilmu ma'rifah. Memang ini adalah pembagian akal kata Imam Ghazali. Tapi yang diikhtilafkan adalah nomor 2, karena nomor 2 itu adalah sifatnya, yaitu sifatnya adalah daruri, mesti itu. Kenapa? Bijawazil jaizat wasti'alatul mustahilat. Karena dengan akal yang kedua, maka bisa kita klasifikasi yang jaiz itu adalah jaiz, yang mustahil adalah mustahil. Siapapun pasti bisa, Ustaz. Siapapun pasti bisa. Cuma contohnya kita lihat. Fa inna man arafa anna al-itsnain aktsaru min al-wahid, arafa aidan istihadatu qaulil jism fi makanaini wa fi makanaini. Karena siapapun yang tahu bahwa 2 itu lebih banyak daripada 1, maka pasti juga dia tahu, ya kan, bahwa mustahil qaulil jism, satu jisim fi makanaini, berada pada 2 tempat, wa qaulu syai'il wahid qadiman wa hadithan. Dan dia tahu bahwa tak mungkin atau mustahil hukumnya yang qadim itu bisa menjadi hadis. Benar gak? Ya dong, ya kan? Siapapun ditanya, manakah lebih banyak 2 apa 1? Gitu kan, enggak usah ada yang mumayyiz. Sobi aja dia tahu, ya kan? Oh 2, kasih jawab gitu. Ya enggak? Ya kan? Apalagi Kiai Dadang yang kita tanya lebih tahu lagi, ya kan? Mana lebih banyak 2 apa 1? 3. Dia punya 2 asalnya. Nah, Ustaz Nabi Hasan jawab 3. Kubur 1. Oh. Berantem mulu. Ya, itu daruri Kiai. Kenapa daruri? Ya kan? Enggak perlu ijtihad, enggak perlu iktisab, ya kan, enggak perlu mikir lah yang gitu-gituan mah. Enggak mungkin dia hitung 1 ini 1, 2. Mana banyaknya? Enggak mungkin, enggak, itu mah daruri lah. Spontan itu jawabnya, ya kan? Mana lebih gede, mobil pribadi atau mobil bus? Masa dia mikir, ya kan? Mobil pribadinya apa dulu? Nggak mungkin dia tanya, daruri udah, ya kan? Nah, demikian juga
Ketika dia bisa mengetahui bahwa dua itu lebih banyak daripada satu, maka pasti dia faham bahwa satu jisim tidak mungkin berada pada dua tempat dalam waktu yang sama. Betul? Kecuali karomahnya para aulia Allah. Betul? Ini mah hukum am yang kita katakan hukum am. Kalau karomahnya para aulia Allah, Imam Nawawi julukan beliau dalam dunia kewalian adalah sahibul khatwah. Apa itu sahibul khatwah? Bisa sholat satu waktu pada beberapa tempat. Beliau sholat zuhur di Masjidil Haram Mekah, beliau sholat di Masjid Nabawi, beliau sholat di Palestina. Beliau bisa punya ilmu kanuragan lah kalau bahasa kita hanya bahasa kesaktiannya gitu. Tapi ini kan bahasa am, ini kan pembahasan am. Bahwa kaunul jisim fi makana ini itu tidak mustahilat, nggak mungkin satu jisim berada pada tempat. Saya ngomong, saya tadi ngeliat Ustaz Ja'far di mana? Di Jakarta. Ada yang ngomong, oh di Surabaya kok. Kita simpulkan kalau bukan bohong yang ngomong, berarti beliau punya karamah tersendiri yang Allah Ta'ala kasyafkan, Allah Ta'ala berikan kepada beliau sahibul khatwah. Betul nggak? Tapi secara pembahasan ilmunya itu adalah minal mustahilat lah, nggak mungkin terjadi, ya kan? Dan demikian juga ketika dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu adalah qadim, maka tak mungkin dia mengatakan Allah Ta'ala itu adalah baharu. Ketika dia tahu bahwa makhluk adalah baharu, maka tak mungkin dia mengatakan bahwa makhluk itu adalah qadim, kan gitu kan? Nggak mungkin, kecuali permainan tauriyah. Kalau tauriyah kan beda kan? Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Kiai Ahmad bin Hanbal itu beliau dikurung, ya kan? Karena ketika disidang oleh Banu Abbasiyah, ya kalau nggak salah, yaitu Khalifah Al-Mansur, apakah Taurat, Zabur, Injil, Quran itu adalah baharu? Maka dia katakan empat-empatnya adalah qadim. Dikurung, penjara bawah tanah, dicambuk dia 100 kali. Tapi Imam Syafi'i ketika ditanyakan, ya kan, apakah Taurat, Zabur, Injil, Quran adalah qadim atau baharu? Dia mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Quran yang 4 ini adalah baharu, kata dia. Berarti pakai tauriyah namanya, ta'rif fil kalam. Seperti Ibrahim, ya kan? Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, ya kan? Apakah kau yang telah menebas batang leher Tuhan kami, ya kan? Ma fa'altu bal kabiruhum hadza. Kata dia gitu, hadza. Karena bukan ahli nahwu Raja Namrus. Padahal kan nunjuk, mestinya kan dzalika tilka. Dia katakan hadza, isyarah lil qarib dong. Enggak paham dia nahwu. Ya akhirnya maksudnya enggak paham dengan apa yang dijelaskan oleh Ibrahim. Mestinya kalau hadza ismul isyarah al-musyar lil qarib. Paham dia nahwu, ya kan? Kenalah Ibrahim itu. Akhirnya selamat Nabi Ibrahim, tapi kemarahan dia akhirnya dibakar oleh Namrud dengan kayu bakar yang sangat luar biasa. Betul. Jadi itu maksud permainan tauriyah. Ini adalah bahasanya bahasa awam. Wa kadza sa'irun nadha'ir wa kullama yudrikuhu idrakan mu'aqqaqan min ghairi syakkin. Demikian juga umpama-umpama yang lainnya. Segala sesuatu yang nyata, ya kan, yang bisa dipandang secara hakikat min ghairi syak, tanpa ada keraguan. Perempuan, ya kan, adalah perempuan. Pasti orang yang punya akal dururi yang kedua tahu bahwa perempuan bukanlah laki-laki, dan dia pasti mampu membedakannya. Betul nggak? Pasti mampu. Kecuali di luar kebiasaan, kayak mana? Dia ke Thailand, ke Bangkok, ya kan? Di sana banyak laki-laki lebih cakap daripada perempuan. Nah, itu kabur frase. Betul nggak? Ini secara hukum awam maksudnya. Dia pasti bisa membedakan segala sesuatu yang sudah demikian, maka tak mungkin demikian lagi, kan itu kan? Itu bagian dari ilmu dururi ataupun bagian akal yang kedua. Nah, wa amal aqsamus tsalatsah. Adapun yang 3, berarti tinggal yang pertama, ketiga, keempat ya. Keduanya sudah dijelaskan, itu dururi. Berarti pertama, ketiga, keempat. Berarti tinggal gharizah, kemudian ara'ut tajarub, kemudian akal ma'rifat. Nah, wa amal aqsamus tsalatsah fattafawut yatatarruk ilaiha. Ada juga tarikatnya untuk berbeda. Amal qismur rabi'. Adapun akal tingkatan keempat berarti akal ma'rifat. Wa huwa istilahul quwwah ala qam'i syahwati fala yakhfa tafawutun nas fi. Ya kan? Istilahul quwwah yaitu tingkatan kemampuan seorang manusia dalam mematahkan syahwatnya. Fala yakhfa tafawutun nas fihi. Maka pasti tidak terhindar manusia pasti berbeda-beda, Kiai. Betul enggak, Kiai? Betul enggak? Ada dulu kata mereka orang Arab, kalau Saudi deh, kalau dititipin duit aman. Tapi kalau titipin cewek kurang aman. Betul, ya kan? Kenapa tuh? Ya kan? Itu namanya istilahul quwwah fi qam'i syahwat. Memang kalahnya dia adalah di dunia perwanitaan. Contohnya gitu, ya kan? Perwanitaan.
Nah kalau kita ya kan dititipin uang tak aman, titipin cewek tak aman juga ya kan, itu namanya istilah fikom isyahwat. Nggak ada yang aman gitu kan, nggak ada yang aman. Tak ada rotan agar 1-0 aja 2-0. 2-0 ya kan. Jadi akal keempat yaitu akal ma'rifat. Manusia pasti beda-beda semuanya. Ya kan, manusia beda-beda semuanya. Sehingga satu kejahatan yang ada di hadapan mata pun ada orang yang bisa masuk ke dalamnya, ada orang yang nggak bisa masuk, atau ada orang yang nggak masuk. Dia bisa nahan, maksudnya gitu loh kan. Kenapa? Karena kemampuan akal tingkatan keempat, yaitu akal ma'rifat namanya. Nah, istilah ulquwa ala kam isyawat fala yakhfata fawtu nas fihi bal la yakhfata fawtu awali saksil wahid fihi. Bahkan satu orang pun tidak ada yang sama dalam kepemilikan akal tingkatan keempat ini, kata Imam Ghazali. Wa adat tafawud yakunu taratan bi tafawuti syahwah. Bisa saja ini perbedaan terjadi karena syahwatnya ya kan berbeda, ada yang kuat ada enggak maksudnya gitu kan. In qad yaqdirul aqal ala tarki ba'd syahwat duna ba'd. Kenapa maksudnya syahwatnya berbeda kekuatannya? Karena terkadang ada yang syahwatnya mampu untuk menghadapi, ada yang syahwatnya tidak mampu untuk menghadapi. Seperti tadi yang kita katakan, kalau kakek-kakek umur 90 tahun, contoh nih, dititipin makanan atau minuman cendol, kira-kira aman nggak? Aman nggak? 90 tahun. Aman, Cendol, anggap nggak aman. Kenapa? Karena nggak perlu gigi untuk kacang. Baik. Kalau seumpamanya contoh kakek-kakek 90 tahun dititipin kacang atau yang punya kacang deh, nah itu yang lebih aman, Kira-kira aman nggak? Aman. Baik. Kalau dikasih Kiai Dadang ngurus umroh, aman nggak? Aman. Kalau dititipin nih, janda usia 30 tahun, aman nggak? Aman nggak? Aman. Diamankan, ya kan? Diamankan. Ya kan? Nah ini yang dimaksud Imam Ghazali, ya kan? Wa adat tafat yaqulu taratan li tafati syahwat qad yaqdirul aql ala tarki ba'd syahwat duna ba'd. Sebagian yang dia inginkan itu dia mampu untuk menahannya, sebagian tidak, Ustaz. Ya kan? Orang yang suka sama jengkol, betul nggak? Dia sakit pun makan jengkol. Tapi orang yang nggak suka sama pete, ya kan? Pete di hadapan mata pun tak akan dia makan. Kenapa? Syahwatnya bisa nahan. Perbedaannya terkadang di situ. Secara gorizoknya emang dia nggak nafsu sama yang namanya pete, kan gitu kan? Betul. Dia punya kemampuan duit untuk nikah poligami, tapi karena memang syahwatnya nggak kesana, nggak bakal nikah dia. Tapi yang nggak punya duit sekalipun, ya pas-pasan dah. Memang kalau syahwatnya pengen kesana, ya ini kan sunnatullah, lanjut dia gitu loh. Jadi perkaranya bukan fulus, tapi berani enggak, mampu enggak, ya kan? Nah itu yang dimaksud qad yaqdirul aqil ala tarki ba'd syahwat dulu ba'd, walakin ghairu maqsur alaih, ya kan? Tapi memang tidak sependek itu penjelasannya. Fa inna syaba qad ya'jiz ala tarki zina, karena ada pemuda yang mampu untuk meninggalkan zina. Ada pemuda yang mampu ke. Wa id, ya kan? Kabura wa tamma aqluhu qadra alaih. Ada pemuda yang tidak mampu meninggalkan zina, maaf ya. Tapi tatkala umurnya semakin lanjut, betul, ya kan? Kabura wa tamma aqluhu, makin sempurna akalnya. Maka kemudian apa yang terjadi? Qadara alaih, yani ada tarkiz zina, dia pun mampu lambat laun meninggalkan zina. Betul. Ada yang begitu Kiai, bukan tak mampu zina, tapi memang akalnya sudah sempurna, usianya mulai lanjut, akhirnya dia pun berhenti untuk melakukan zina. Artinya mulai tobatlah kepada Allah Ta'ala. Ada yang begitu tahapannya, berarti syahwatnya itu tafawud, sesuai dengan musim, sesuai dengan umur, kan begitu kan? Sesuai dengan umur. Wa syahwatur riya, demikian juga syahwat riya. Wa riasah, cinta kepada kepemimpinan ataupun jabatan. Kemudian tazdadu quwwatan bil kibar la du'fa. Kalau itu apa? Yaitu ar-riya wa riasah itu, maka dia akan bertambah-tambah kekuatannya ketika usianya makin nambah, bukan makin berendah. Beda dengan zina. Kalau zina saat muda dia melakukan zina, walamma tamma aqluhu, ketika sempurna akal dia, wa kabura sinnuhu, ya kan? Kemudian usia dia makin lanjut maksudnya, maka dia mampu yaqdiru ala tarkiz zina, mampu meninggalkan zina.
Tapi penyakit batin kiai tak memandang umur. Banyak umur kata Imam Ghazali, riya dan riasah. Meskipun usianya makin lanjut tapi tazdad wa tazdad, bertambah terus kekuatan riya dan riasah dia. Mana buktinya? Ya kan, mana buktinya? Kalau masih dikasih kesempatan buat bapak itu calon presiden kiai, dia mau 3 periode. Benar gak kira-kira? Karena gak dikasih kesempatan aja. Manusiawi. Gak bakal ada orang yang mau pensiun kalau bisa kiai. Mana ada? Dia pengen jadi pejabat seumur hidup. Kalau bisa matilah baru bukti. Dari mana tuh rujukannya? Ya kan? Ini kata Imam Ghazali, ya kan? Wa syahwatur riya war ri'asah tazdad quwwa bil kibar lad du'fa. Enggak bakal melemah. Ya kan? Duduk sebentar, anggaplah contoh jadi wali kota, pengen jadi gubernur, ya kan? Janji akan saya habiskan masa jabatan, begitu ada kesempatan jadi presiden. Kalau ada kesempatan buat manusia jadi Tuhan semua Ustaz. Karena ada kesempatan aja. Kenapa? Syahwatur riya war ri'asah. Dia akan tazdad, ya kan? Terus tidak akan pernah turun sampai kapanpun. Ini batin, ini nafsu, okay. Ini yang dimaksud Imam Ghazali. Walihada, maaf. Waqad yakunu sababu at-tafawud fil ilm al-mu'arraf bi qaidati tilka syahwat. Terkadang sebab perbedaan syahwat itu adalah karena ilmunya al-mu'arraf yang dikenal lighailah tilka syahwat menjadi pemicu terhadap syahwat tersebut. Karena ilmu, ya kan, yang masuk dalam pembahasan itu menjadi pemicu terhadap syahwat tersebut. Mana contohnya kiai? Kita kalau nggak pernah jadi kader partai, nggak mungkin antum jadi DPR kiai, betul nggak? Tapi karena kita bergaul sama orang-orang politisi, ya kan? Kalaupun kita nggak secakap keilmuan mereka para politisi, akhirnya kita berani coba-coba, betul nggak? Betul nggak? Coba kalau nggak pernah masuk partai, maka ilmu kita tentang partai dan politik, maka itu itu akan menjadi pemicu, akan menjadi batu loncatan maksudnya. Nah terkadang syahwatnya itu yang mengkontaminasi karena ada pemicunya dari ilmu yang dia miliki maksudnya. Nah dia qaidatin tilka syahwat. Walihada yaqdiru at-tabib 'ala al-ihtima' 'ala ba'd al-at'imati al-mudirrah. Oleh demikian ada dokter yang mampu untuk menjaga untuk menjelaskan makanan-makanan yang bisa memberikan mudarat. Ada dokter yang mampu tuh. Wa qad la yaqdiru ma yusawi fil aql 'ala dhalik. Tapi ada juga dokter yang enggak mampu. Yang dimana akalnya enggak sampai terhadap ilmu tentang makanan. Dia taunya cuma nyuntik doang, Ustaz. Enggak punya ilmu tentang itu. Makanya ada takhassus, ya kan? Ada spesialis lah maksudnya gitu ya. Dokter umum enggak tahu dia tentang makanan contoh. Tahu sekedar lah. Tapi kalau dokter yang ngelanjutin anggaplah contoh bagian dia mengambil fakultas lagi, maka dia bisa mengetahui, dia bisa ihtimak terhadap makanan itu. Nah, sesuai dengan al-ilmul mu'arrafnya maksud Imam Ghazali. Nah, wa li'adha yaqdiru at-tabib 'ala al-i'tima'i 'an ba'd al-adwat al-mudirrah wa qad la yaqdiru ma yusawi fil aql 'ala dhalik id lam yakun tabiban. Apalagi yang bukan dokter kiai. Betul enggak? Apalagi yang bukan dokter. Jadi dokter mampu menjelaskan menjelaskan at-ta'ibatul mudirrah, tapi ada yang tidak mampu. Siapa? Orang yang bukan pada bidangnya, apalagi dia bukan dokter, tidak akan mampu menjelaskan itu. Wa in kana ya'taqidu 'ala al-jumla fi mudirrah. Kalaupun seseorang itu dia nggak bisa menjelaskan, tapi dia tahu ini makanan memberikan mudarat, tapi secara detail tafsirnya nggak tahu, ya kan? Ada yang begitu, kita biasanya begitu Ustaz, betul nggak? Daun singkong boleh, ya kan? Ini makanan mengandung racun jangan, kita tahu, tapi kalau ditanya detailnya kita nggak tahu. Kenapa nggak boleh? Ya kata kakek-kakek kita nggak boleh, gitu aja kan? Tapi ada yang bisa tahu karena punya ilmu mu'arraf itu. Walakin idza kana ilmu tabib atam. Tapi kalau ilmu dokternya itu makin sempurna, kana khaufuhu asyad, maka rasa takutnya terhadap makanan itu pasti akan lebih dahsyat daripada orang yang tidak tahu. Benar nggak kira-kira? Semakin kita tahu sesuatu itu membahayakan, kira-kira kehati-hatian kita semakin besar atau semakin kecil? Rawan kecelakaan, contohnya di sebelahnya ada gambar mobil rusak sama motor, Abi, ya kan? Kira-kira orang yang lewat lebih hati-hati atau tenang aja nggak ada masalah ini, mati-matilah, nggak mungkin kan, ya kan? Demikian orang semakin tinggi keilmuannya, ya kan, tentang kedokteran tadi atau tentang kesehatan lah, maka pasti dia akan lebih menjaga kesehatan dia karena dia tahu ilmunya. Fayakunul khauf jundan lil aql.
maka rasa takut itu bagaikan prajurit bagi akal. Rasa takut itu prajurit akal. Wa iddatan lahu fi qam'i syahwat, dan itu adalah mediator atau alat untuk mematahkan kekuatan syahwat. Kalau nggak tahu, oke, bakal dihajar semua, betul nggak? Bakal diajar semua. Tapi karena maksudnya tidak ada keilmuan Barsiso tentang minum khamar, Kiai. Kan Barsiso itu kan dalam kitab Nuzhatul Majalis karya Imam As-Safuri, jangankan dia murid-muridnya itu bisa sholat di atas sungai, Ustaz. Bahkan sholat di awang-awang. Tapi syariat keilmuan dia itu nggak sedalam daripada ibadah dia, makanya jatuhnya abid bukan alim. Sehingga ketika iblis menawarkan zina jangan, nyuri jangan, minum khamar, otak dia paradigmanya, oh, kalau khamar kan nggak ada yang rugi, uang saya, yang teller adalah saya, nggak ngerepotin. Kalau zina kan ada orang yang rugi, betul nggak? Kalau nyuri ada orang yang dizolimi. Nah kalau minum khamar kan uang saya, teller-tellernya saya, ya kan? Nggak bakal ngerepotin. Dia nggak sampai mindsetnya. Kalau dia mabuk akal hilang, semua bisa terjadi. Nggak sampai tuh, ya kan? Maka ilmu mu'arrafnya nggak nyampe. Akhirnya rasa khaufnya pun sedikit. Coba kalau dia tahu syurbul khamr ra'su kulli khati'ah, minum khamar itu adalah komandan segala kejahatan, karena akalnya akan hilang, maka tak mungkin dia melakukan. Sebab idza kana ilmu tabib atam kana khaufu asyad, ketika pengetahuan seseorang itu lebih makin dalam, maka rasa takut dia akan semakin dahsyat. Betul nggak? Betul nggak, Ki? Nah itu yang dialami oleh Barsiso. Demikian ketika keilmuan dia tentang syahwat itu maksudnya adalah makin dalam, keilmuan agama dia makin luar biasa, maka khauf itu akan menjadi jundan, akan menjadi prajurit, dan kemudian khauf itu akan menjadi iddatan ala qam'i syahwat atau uddatan ala qam'i syahwat, yaitu kekuatan untuk mengalahkan dan mematahkan syahwat dia, wa kasriha, ya kan, dan memecahkannya. Yakunul alim, maka kita lihat, maka orang alim itu aqdaru ala tarkil ma'asi minal jahil, pasti lebih mampu orang alim meninggalkan kemaksiatan daripada orang jahil. Kenapa? Karena ilmunya lebih mumpuni, betul. Liquwwati ilmihi, karena ilmunya sudah kuat. Bidhararil ma'asi, tentang kemudaratan andaikan dia melakukan kemaksiatan, Kiai. Betul. Ya kan? Makanya semakin tinggi ilmu, khosyahnya akan semakin muncul. Sehingga dalam Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u, enggak ada yang bisa. Hanya ulama yang benar khosyahnya. Kenapa? Karena khosyah tidak akan muncul kecuali dengan ilmu. Dan setiap kali keilmuan itu makin tinggi, maka khosyahnya juga akan semakin tinggi. Oleh demikian, para orang alim lebih mampu meninggalkan kemaksiatan daripada orang-orang jahil. Wa a'ni bihi, yang aku maksud di sini adalah, atau boleh wa u'niya bihi, adalah al-alimul haqiqi, orang yang alimnya hakiki, bukan imitasi berarti. Duna arbabit toyalasati wa ashabil hadhiyan, bukan para pemilik toyalasah, sorban besar, ya kan? Ya kan? Alla ilmu laisa fit toyalis, ilmu itu bukanlah pada sorban yang melingkar besar, ya kan? Dan bukan juga pada pemilik hadhiyan. Apa itu hadhiyan? Tukang ngomong dan banyak gaya. Al-hadhiyan itu bermakna, ya kan? Yaitu bermakna harakatun kathiratun, atau harakatun fil kalami wal kathirah, atau kathratun fil ardah wal kalam, yang banyak gaya dan banyak bicara. Bukan itu yang saya maksud, kata Imam Ghazali. Yang aku maksud al-alimul hakiki, bukan arbabut toyalasah, bukan orang yang sorbannya 3 jubahnya 2, dan bukan arbabul ashabul hadhiyan, dan bukan orang yang banyak gaya dan banyak bicara alias penceramah, tapi itu alimul hakiki. Fa in kanat tafawutu min jihati syahwah, andaikan perbedaan itu dipandang daripada jihad syahwatnya, karena syahwat orang beda-beda, lam yarji ila tafawutil aql, pasti nggak ada kaitannya kepada akal, Kiai. Ini berarti bukan dalam bidang syahwat yang berbeda-beda, tapi keilmuannya. Wa in kana min jihatil ilm, tapi kalau tafawut itu adalah dari jihad keilmuan, faqad sammaina hadat darba minal ilmi aqlan aidan, maka kami menamakan ilmu itu adalah akal juga. Fa innahu, karena ilmu yuqawi, menguatkan gharizatul aql, naluri akal manusia. Fa yakunu tafawut fi ma ruji'at tasmi' ilaih,
maka oleh demikian perbedaan pun jatuh karena keilmuannya. Wa qad yakunu, dan terkadang bimujarrad at-tafawut fi ghurzatil aql, memang bawaan lahirnya sudah berbeda. Fa inna idza quwiyat, kalau makin kuat maksudnya ilmunya atau akalnya, kana qamu ahli syahwati la ma'alatu asyad, maka berarti kekuatan dia untuk mematahkan syahwat tidak mustahil juga makin dahsyat. Berarti kesimpulannya Kiai, kalau pengen akalnya makin kuat, maka tinggikan ilmunya, karena semakin tinggi ilmu maka semakin kuat jundunnya, yaitu rasa khaufnya. Dan kalau khaufnya sudah kuat, maka kita punya uddah ala qam'i syahwat, karena al khaufu uddatun ala qam'i syahwati wal khaufu, ya kan, tidak akan pernah lahir karena ilmu. Maka ilmu itu adalah akal, dan akal manusia lah yang mampu mengalahkan syahwat. Makanya sebelum kita melakukan maksiat biasanya kita timbang, kalau saya pergi gimana nih, ya kan, ini bahaya apa enggak nih, apa mudaratnya nih, apa mafasidnya nih. Itu akal dan berangkat dari keilmuan. Allah Akbar. Nanti kita bahas wa amal fi sultan dan mutajab.